kemungkinan ada 3 calon. Tapi yang pasti baru 2 calon ya. Pertama kan yang meresmikan adalah Pak Prabowo. Kemudian Ganjar baru diresmikan oleh PDIP. Sementara Pak Anies Baswedan kan masih bakal calon presiden. Karena kenapa? Partainya belum confirm. Jadi kalau kita bahas satu persatu, yang menarik adalah lihat cat ini gitu loh Pak. Kan saya udah kasih catnya itu. Baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, kalau kita ngomong berdasarkan tanggal lahirnya, itu adalah logam. Semua logam. Ya, cuman beda logam. Kalau kita ngomong Pak Prabowo itu adalah logam positif atau logam keng atau logam kaku. Ya, bentuknya bisa aja seperti kapak gitu loh. Alat berat. Itu logam keng, itu Pak Prabowo. Sementara kalau Pak Ganjar itu logam sin. Di dalam kasana astrologi, logam sin itu ngomong logam yang sudah diolah. Logam yang sudah diolah seperti perhiasan, anting-anting, cincin, itu yang disebut logam sin. So, kalau kita lihat nih logam keng dengan logam sin antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini kan dua pribadi yang berbeda. Kalau logam keng itu kita ngomong logam yang kaku. Kita lihat sikapnya Pak Prabowo. Sementara logam sin itu pinter ngomong, pinter bersosialisasi. Jadi dua ini aja, kita sudah ngelihat 2 calon presiden yang berbeda, ya kan? Kesempatannya mana? Baik antara Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Nah ini kalau kita ngelihat satu persatu ini menarik sekali, Pak. Baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, gitu loh. Ya, dua-dua ini mempunyai momentum yang luar biasa di karirnya mereka. Dan kita juga sudah tahu Pak Prabowo kan sudah 2 kali mencalonkan diri jadi presiden. Ini yang ketiga kali kan. Cuman kalau saya melihat lebih dalam lagi antara Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, kekurangan daripada elemen mereka ini apa? Elemen hati. Kita nggak tahu jam lahir. Dengan dari tanggal lahir Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan baru tanggal lahir, sementara astrologi ini memerlukan sampai jam lahir. Nah, saya tidak menghitung sampai jam lahir. Baik Prabowo maupun Pak Ganjar ini tidak mempunyai elemen api. Elemen api itu kalau kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari itu semangat. Orang yang punya elemen api itu biasanya semangat. Wah, gitu. Ini baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar enggak kan, jadi santai aja nih, coba lihat kampanyenya belum kampanye, sekarang belum masuk kampanye, baru pencalonan kan, penunjukan, tapi kan nggak heboh banget. Wah, nggak heboh banget, padahal kan kalau kita lihat kan pemilu mulai bulan Februari sudah 2024, ini 2023 bulan Mei, jadi masih 6 bulan lagi ya kan. Yang kita harapin dalam beberapa bulan ini rame penuh dengan semangat. Tapi Pak Prabowo sama Pak Anies enggak nih, santai aja nih, tenang-tenang. Kayaknya ya ada ininya ada gitu loh. Gregetnya kampanye tetap ada, tapi enggak sampai kayak kalau kita dulu lihat 5 tahun yang lalu kan, wah begitu luar biasanya. Ini yang menarik gitu loh. Cuman kalau kita lihat di sini dari catnya Pak Prabowo ini ada kena ciong, dan itu kedua ciong Van Yin. Pak Ganjar juga iya gitu loh, sama. Jadi ini adalah momentum, ini kesempatan, tapi Prabowo ini kena ada kita ngomong bintang fuyin atau bintang kesedihan. Jadi kalau antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, saya slightly secara perhitungan ya, Pak Ganjar lebih unggul sedikit, slightly gitu loh. Nah, tinggal sekarang ini mengadu visi misi, mengadu sekarang ini pendukung, ya kan? Mengadu pendukungnya, mengadu visi misinya, siapa yang bagus. Nah, kalau kita analisa bakal calon ketiga Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini adalah kita ngomong adalah orang air yang lahir di musim panas, apinya 2. Nah, tadi kan saya ngomong api lambang semangat. Kita tahu nih Pak Anies belum calon ya, baru bakal calon, baru Nasdem yang ngangkatnya, belum ketuanya. Tapi kan wah, dia sudah kemana-mana karena ada api di dalam Pak Anies gitu loh.
Kansnya gimana? Pak Anies juga ada kans di 2024, ini sama besar. Pak Anies ini ada kans, apalagi Pak Anies kan mantan gubernur. Tinggal yang mesti dilihat adalah rekam jejaknya. Rekam jejak Pak Anies sebagai gubernur Jakarta itu seperti apa? Rekam jejak Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah seperti apa? Dan rekam jejak Pak Prabowo yang 2 kali calon presiden, yang sekarang ini sejak di masa pemerintahan Jokowi menjadi Menhan. Bagaimana rekam jejak mereka bertiga dan apa yang mereka tawarkan untuk rakyat Indonesia supaya memilih mereka? Atau saya balik gitu loh, program apa yang ditawarkan baik daripada 3 kandidat ini, yang resmi baru 2, apa yang mereka tawarkan sehingga rakyat Indonesia tertarik untuk memilih mereka? Betul kan? Yang pasti adalah secara umum adalah kesejahteraan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang katanya kalau kemarin lihat dari PBB keluarin data, mendadak penduduk Indonesia bisa jadi miskin. Betul kan? Sekarang berapa sih GDP Indonesia? Berapa sih tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia? Apakah itu bisa berhasil seimbang? Itu dulu kan yang penting. Apa yang mereka tawarkan supaya rakyat Indonesia memilih mereka? Terus bagaimana mereka menghadapi isu-isu radikalisme di Indonesia? Begitu loh. Terus bagaimana mereka menghadapi begitu luar biasanya pergolakan dunia saat ini, terutama tentang digitalisasi, mata uang digital dan segala macam. Bagaimana pertambangan, yang jadi presiden itu kan juga luar biasa pikirnya, Pak. Apapun tindakan yang mereka lakukan, apapun tindakan yang mereka pikirkan itu, semua kan harusnya dilakukan untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Nah sekarang ini tinggal apa yang mereka tawarkan sehingga rakyat mau memilih mereka dan melihat rekam jejak mereka. Karena kan yang namanya menawarkan itu semua bisa kan, tapi kan menawarkan harus ada actionnya. Kalau menawarkan saja, saya mau membuat rakyat Indonesia sejahtera, bagaimana caranya? Kan harus ada implementasinya. Saya akan lakukan ini, sehingga rakyat Indonesia income-nya akan bertambah. Nah, tinggal lihat apakah rakyat percaya atau tidak. Rakyat percaya atau tidak tergantung rekam jejak seseorang. Nah, dari situlah siapa yang bakal jadi pemenang. Ketiga-tiganya ini adalah putra terbaik Indonesia. Tinggal saling balik lagi misinya mereka. Apa yang mereka harus lakukan, misi mereka, dan bagaimana mereka merebut kepercayaan rakyat Indonesia. Kalau dari sisi langit semuanya lagi bagus, cuman ya ada slightly sedikit-sedikit. Nah di sini nanti market bumi akan berperan. Dari mana feng shui rumah mereka, pengikut mereka, itu yang nanti akan menentukan. Langit memberikan kesempatan yang sama buat ketiganya. Kira-kira begitu. Tahun 2024 itu tahun naga. Ya. Keberuntungannya semestinya gitu loh. Yang beruntung Prabowo dengan Ganjar. Itu tahun keberuntungan. Tapi tahun keberuntungan itu juga ada ciong buat mereka. Ya. Buat Anies, Pak Anies gitu loh. Bukan tahun yang keberuntungan, bukan tahun keberuntungan, tapi Anies, Pak Anies lagi masuk memasa golden time. Jadi 10 tahun ini luar biasa bagusnya. Jadi sejak Pak Anies jadi presiden itu begitu luar biasanya langit mendukung Pak Anies. Ya. Pak Prabowo, apakah dia masukin masa golden time? Enggak, biasa-biasa aja. Pak Ganjar, apakah memasukin masa golden time? Enggak, biasa-biasa saja. Jadi yang memasukin masa golden time adalah Pak Anies. Tapi tahunnya bukan tahun yang bagus buat Pak Anies. Buat Pak Ganjar sama Prabowo, mereka bukan termasuk golden time 10 tahun ini. Tapi tahunnya adalah tahun yang bagus buat mereka. Jadi fair, betul kan? Baik ketiga kandidat ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies, mereka lagi mendapatkan momentum yang luar biasa. Nah, tinggal masalahnya bagaimana mereka merangkul rakyat Indonesia dengan program-program mereka. Apa yang mereka tawarkan, dan rakyat Indonesia akan melihat rekam jejak
mereka. Apakah yang selama ini ditawarkan terwujud selama mereka menjadi gubernur, menteri pertahanan, ketua partai, dan sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya mereka tidak pernah mewujudkan, otomatis rakyat akan ragu terhadap janji yang ditawarkan. Jadi kalau ngomong 10 tahun Pak Anies, selama 10 tahun dia bagus banget. Tapi di dalam 10 tahun tuh ada masa yang naik turunnya. Tapi kita ngomong secara garis besar 10 tahun dia bagus. Ya kan? Tapi tahun mana dari 10 tahun ini yang terbaik? Nah, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo 10 tahunnya biasa saja. Tapi tahunnya, tahun depan adalah tahun yang terbaik buat mereka. Buat Pak Anies, ya. Tapi 10 tahun Pak Anies bagus. Jadi Betul, intinya peluangnya ini kepada siapa dong untuk menjadikan dia menjadi seorang? Tiga-tiga semua punya peluang. Tiga-tiga semua punya peluang. Langit memberikan peluang yang fair. Makanya saya balik lagi tadi. Sekarang balik lagi kepada manusia. Hanya kan kita ngelihat dari langit, peluangnya hampir sama besar. Peluangnya hampir sama besar. Cuman slightly. Mungkin ada tingkatan sama besarnya, kan ada yang lebih tinggi Memang sedikit. slightly, kalau sedikit saya pribadi, saya bilang Ganjar. Kemudian Pak Anies, baru Pak Prabowo. Kalau secara sedikit ya. Nah, sedikit ini akan dibantu, ditutupin oleh program kerja mereka, oleh pengikut mereka. Perencanaannya seperti apa? Kalau rencananya bagus, rakyat oke. Walaupun peluangnya kecil, tapi rakyat yang bantu. Karena di dalam perhitungan astrologi ini kita kan menganut falsafah langit, bumi, manusia. Ini kan baru perhitungan langit. Manusianya gimana? Usaha manusia sendiri. Apa program yang tawarin? Baru kita lihat bumi. Bumi itu feng shui-nya. Di mana rumah pemenangan Pak Ganjar? Di mana rumah Pak Ganjar yang sekarang ini dipakai untuk dia tinggal? Hal yang sama juga Pak Prabowo dengan Pak Anies. Rumah atau buminya, atau kita ngomong feng shui-nya, bagus nggak buat mereka? Baru ngomong manusianya, lingkungan. Langit memberikan kesempatan yang sama. Nah sekarang tinggal kita tawarkan, kita tinggal lihat apa program yang ditawarkan oleh ketiga calon kandidat ini. 2 exactly-nya. 3 Pak Anies masih belum, baru bakal calon. Jadi intinya berapa persen tuh peluang daripada masing-masing? Peluang masing-masing saya pikir kalau mau dibuka mungkin 35 ya, 35-40 mungkin gitu loh. Pak Ganjar, kemudian Anies 35-an, betul kan? Ya kan? Kemudian Pak Prabowo 35. Lebih kurang sedikit loh. Ini pun nanti pun ya, kalau kita ngelihat siapa yang bakal menang. Saya ini cuma nebak ya. Nanti sudah jadi presiden, peluang itu selisih menang tuh nggak terlalu banyak. Selisih menang itu tidak terlalu banyak. Meskipun ini tadi Anies golden time, tapi di tahun 2024 Dia tidak terlalu bagus. Dia tidak terlalu bagus. Jadi bisa digomong dia di tahun 2023, 2024 ini Anies capek, drained, exhausted, kecapean. Sementara buat Ganjar Prabowo adalah tahun yang bagus, baik 2023 dan 2024. Nah tinggal nanti pemilunya itu kapan, di bulan berapa, baru kita lihat lagi apakah bulan terjadi, tanggal terjadi itu membantu Pak Ganjar, Prabowo atau Anies, dengan catatan jika ada 3 calon presiden. berarti jadi intinya endingnya Pak Ganjar lebih Slightly lebih unggul sedikit.